Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada subuh yang mulia ini kita diizinkan oleh Allah duduk di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, insyaallah bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita ditempatkan oleh Allah nanti hendaknya di tempat yang mulia juga hendaknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan orang tua-tua kita, alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, Bapak Ketua Masjid bersama staf-stafnya, Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, sedang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Untuk mengisi waktu kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang masalah keutamaan sholat berjamaah, terutama sholat isya dan sholat subuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, disepakati tentang kesahihannya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Abi Hurairah, salat seseorang berjamaah itu dilipat gandakan dari salatnya di rumahnya dan di pasarnya sebanyak 25 kali lipat ganda. Wa zalika annahu idza tawadda'a fa ahsana wudu'a. Dan demikian apabila seseorang itu berwudu di rumahnya, fa ahsana wudu', kemudian dia berhati-hati dalam berwudu, diperbaiki wudunya, disempurnakan wudunya. Summa kharaja ilal masjid, kemudian dia menuju ke masjid, ke rumah Allah. Kata Nabi, la yukhrijuhu ila sholata, dia keluar bukan pekerjaan yang lain melainkan hanya untuk salat. Lam yakhtu khatwatan ila rufi'at lahu biha, tidak dilangkahkan kakinya satu langkah terkecuali diangkatkan derajatnya. Artinya setiap langkahnya derajatnya ditinggikan oleh Allah. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapuskan juga kesalahannya. Fa iza shalla, apabila dia melaksanakan salat di masjid, lam tazilil malaikatu salli alaihi madama fi musalla, selama dia berada di masjid itu, kata Nabi, lam tazalil malaikah, senantiasa malaikah. Kalau kata-kata malaikah Bapak Ibu ini banyak ini. Kalau malakun baru satu orang malaikat. Senantiasa para malaikat tusalli alaihi, memberi selawat, memberitakan rahmat untuk dia. Madama fi musallahu, selama dia berada di tempat salatnya, malam yuhdis, dan selama dia tak batal hadasnya, wuduknya.
Artinya apa Bapak Ibu? Siapa kita yang berwuduk di rumah, makanya lebih afdal kita berwuduk di rumah daripada di samping masjid, terkecuali kalau batal wuduk atau tak ada air lain. Berwuduk kita di rumah, diperbaiki wuduk kita, sempurnakan wuduk, kemudian kita menuju ke masjid. Kemudian apabila kita sholat, senantiasa malaikat itu mendoakan kita selama kita sholat dan selama kita duduk di masjid. Apa kata malaikat? Allahumma salli alaihi, Allahumma rahamhu. Ini doa malaikat ini Bapak Ibu. Apa doanya? Allahumma salli alaihi. Ya Allah, Allahumma salli. Ya Allah, ampunilah untuk dia. Jadi kalau Allah memberi selawat kepada Nabi, itu rahmat. Kalau malaikat memintakan salawat untuk kita, itu memintakan ampun. Allahumma salli alaihi, kata malaikat untuk kita. Ya Allah, Allahumma salli alaihim fi jama'ati masjid Nurul Huda. Ya Allah, beri salawat, beri ampunanlah, beri rahmatlah jamaah yang ada di masjid Nurul Huda. Wa Allah merhamhu, dan sayangi mereka ya Allah. Bapak Ibu, apabila malaikat yang mendoakan kita, dua yang dapat. Yang pertama, malaikat apabila malaikat yang mendoakan kita hadir bersama kita, yang pertama dia akan mengaminkan doa kita. Ini insya Allah Bapak Ibu, saat ini kita dilingkari oleh malaikat di atas kita, dan saat itu dia berdoa. Ini hadis sahih. Ya, malaikat mendoakan kita. Yang pertama dia akan mengaminkan doa kita. Yang kedua, dia akan memintakan ampun untuk kita. Ya. Kalaulah makhluk yang mulia, yang tak punya dosa, yang dekat dengan Allah, yang mendoakan kita, insya Allah doa itu akan diijabahkan oleh Allah. Ya, wala yazalu fi salati ma lam tahzar salah, dan senantiasa dia dalam salat selama dia menanti waktu salat. Duduk kita Bapak Ibu, saat ini kita dilingkungi oleh malaikat. Saat ini kita berdoa kepada Allah. Apa doa kita akan diaminkan oleh malaikat, atau malaikat yang selalu mengaminkan doa kita? Hadis muttafaqun alaih, disepakati tentang kesahihannya. Makanya ada sebuah cerita Bapak Ibu, kisah ini kisah nyata. Ada seorang bapak yang hadir di pembinaan keberangkatan umrah. Bapak ini dia tidak pergi umrah, tapi ingin belajar bagaimana ilmu tentang umrah. Itu namanya manasik umrah. Hadir dia. Orang yang lain itu orang mau berangkat haji, berangkat umrah, tetapi bapak ini tidak. Saya ingin belajar. Ketika dengan niat majelis taklim dari rumah sampai di tempat pengajian, sampai di depan Ka'bah yang ada tempat pelatihan, dia berdoa di sana. Ketika dia berdoa di sana, menetes air mata meminta kepada Allah. Tidak lama setelah itu Bapak Ibu, rupanya berangkat dia dalam tahun itu. Ya, berangkat dia dalam tahun itu, berangkat haji malah. Dari mana dapat buat cepat? Haji plus. Ada aja orang datang, Bapak mau berangkat umrah Pak? Iya, biar saya yang membiayai. Padahal tak tahu entah siapa. Dikasih, dikenalkan ini. Kenapa doanya sampai diijabahkan? Karena malaikat mengaminkan. Ini luar biasa apabila kita didoakan oleh para malaikat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa ketika kita duduk di majelis taklim, ketika kita melangkah ke rumah Allah, kita dilingkari oleh para malaikat yang senantiasa memintakan ampun dan memintakan rahmat untuk kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Babul hathi ala huduril jama'ati fi subhi wal isya. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla al-isya'a fil jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah. Rawahu Muslim. Kata Nabi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, kata Utsman, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man shallal isya'a fil jamaah, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka seolah-olah dia berdiri setengah malam. Berapa besarnya fadilah salat berjamaah Bapak Ibu. Datang kita dari rumah menuju masjid, ingin melaksanakan salat berjamaah, salat isya kita kerjakan, waktunya lebih kurang 10 menit paling lama ya. Mungkin sekitar 7 menit. Siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah, ya, tentu di sini yang afdal berjamaah tentu di masjid. Kalau memang uzur tak bisa ke masjid, setidak-tidaknya di rumah. Tapi di sini berjamaah, tentu yang lebih afdal di masjid. Kata Nabi, faka'annama seolah-olah dia melaksanakan sholat sunnah setengah malam. Coba bayangkan Bapak Ibu, pergi kita sholat berjamaah isya ke masjid, sama pahalanya seolah-olah sama pahalanya kita mulai melaksanakan sholat sunnah jam 6 atau setengah 7 masuk maghrib sampai jam 12 malam. Sanggup kita Bapak Ibu? Tidak akan sanggup. Ini hadis sahih ini. Ya, jadi satu kali kita melaksanakan sholat isya ke masjid, dapat kita pahala sholat sunnah setengah malam 6 jam. Wa man sholat subha fi jama'atin, dan siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, faka'annama sholal laila kullah, sama seperti melaksanakan sholat malam ya, kullah, selamanya, selama malam itu. Bagaimana dengan sholat subuh berjamaah kita yang hadir di masjid ini Bapak Ibu? Ini bukan setengah malam, tapi sepenuh malam, mulai daripada terbenam matahari sampai terbit fajar. Berapa jam itu Bapak Ibu? Lebih kurang 12 jam. Sholat sunnah kita selama itu, sanggup kita Pak? Tidak akan sanggup. Hadirlah ke masjid sholat subuh. Apalagi kalau ada rintangan, semakin berat rintangan tapi bisa kita lewati, pahalanya semakin besar. Ini contoh seperti ini Bapak Ibu. Saya yakin ini mungkin subuh-subuh sebelumnya ramai dari ini, ya kan Pak? Tapi karena diuji oleh hujan, digoda, nggak usah ke masjid, hujan, sakit nanti, kena corona nanti, ya. Rupanya akhirnya yang duduk di rumah yang kena corona, yang ke masjid nggak kena corona. Kenapa? Karena dia dijaga oleh Allah, didoakan oleh para malaikat. Karena setan itu Bapak Ibu memang luar biasa menggoda kita. Jangan kita ke masjid. Tapi hebatnya Bapak Ibu, apabila kita sudah memberi kesempatan setan mengikuti tidak sholat ke masjid, besok tak akan ke masjid lagi. Apabila sampai 3 kali berturut-turut tak ke masjid, mungkin tahun depan lagi ke masjid. Karena setan itu selalu menggoda. Makanya ada kisah seorang pemuda yang taat 5 waktu sholat ke masjid. Pernah pada suatu kali di sebuah hari Bapak Ibu, pemuda yang taat, dia belum nikah, pemuda taat, dia pergi ke masjid. Malah setiap dia akan berangkat subuh ke masjid itu dia mandi dulu, mandi, dibersihkan badannya, dipakainya pakaian yang bagus, dicarinya wangi-wangian yang bagus dipakai. Rupanya karena rumahnya jauh daripada masjid tempat sholat, lewat becek-becek, pas di persimpangan terpeleset kaki malam, ya subuh itu, ya terpeleset kaki, kotor. Ini kalau kayak gini, tidak mungkin saya ke masjid lagi, ini dah kotor, pulang.
Rupanya setelah nyampe di rumah, ya, setelah nyampe di rumah dikira dia akan sholat di rumah, tidak. Dicucinya lagi, digantinya baju baru, dipakai wangi, berangkat lagi ke masjid. Rupanya di tempat yang sama Bapak Ibu, karena gelap. Kalau dulu itu kan tidak seperti sekarang. Sekarang di setiap sudut ada lampu, ini tidak, terpeleset lagi. Yang kedua, balik lagi pulang, digantinya, dicucinya, dibersihkan yang kotor, diganti pakaian, diganti lagi kain sarung kalau kita, berangkat lagi. Rupanya pas di persimpangan itu Bapak Ibu ada seorang kakek yang sudah menunggu dia, bawa lampu. Kalau bahasa kita dulu lampu apa namanya itu Bapak Ibu? Lampu colok yang pakai kaca yang tenteng itu. Ada kakek-kakek yang menunggu di simpang tadi. Ya, ditengok ini ada kakek. Pas di sini jatuh 2 kali. Ini yang ketiga kali ada kakek. Apa kata kakek? Wahai anak muda, kamu mau kemana? Ke masjid. Ngapa? Salat subuh. Yuk kakek antarkan. Diantarkanlah oleh kakek tadi. Tak ada ngomong, diantarkan. Sampai di depan masjid. Apa kata anak muda? Kakek tidak sekalian sholat? Enggak, kakek tidak sholat. Bingung anak muda tadi. Dia orang baik, tetapi tidak mau masuk masjid. Lalu setelah pemuda itu mau berjalan, ingat dia, siapa yang kakek tadi? Balik dia lagi. Maaf kakek, saya ingin bertanya, sebenarnya kakek ini siapa? Kakek ini orang baik yang telah menyelamatkan saya, tetapi tidak mau masuk masjid. Sebenarnya siapa? Apa kata sang kakek tadi? Wahai anak muda, sebenarnya saya ini setan ini. Loh, kalau kakek setan, kenapa kakek menolong saya? Itulah anak muda. Ya, yang pertama ketika kamu mau ke masjid di persimpangan, saya yang membuat kamu bingung. Yang kamu ragu, akhirnya kamu terpeleset. Saya yang menggoda kamu, membawa pikiran kemana-mana. Kamu kurang konsentrasi, terpeleset kamu. Saya penyebabnya. Saya berpikir kamu tak akan balik lagi ke masjid. Rupanya kamu perbaiki lagi pakaiannya, masuk yang kedua. Yang kedua pun saya juga di tempat yang sama. Lalu apa hubungannya? Kata kakek tadi, yang pertama ketika engkau kotor nyampe di rumah, pas engkau mau lapar, Allah telah mengampunkan dosa kedua orang tuamu karena menyebabkan kamu menjadi anak soleh. Dosa kedua orang tuamu telah diampuni oleh Allah karena kamu menjadi anak yang soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kamu jatuh lagi, kamu pulang, kamu balik lagi karena kamu ingin balik, dosa keluargamu dan tetangga yang dekat dengan kamu juga akan mendapat ampuni dari Allah. Lalu yang ketiga, kenapa? Seandainya kamu jatuh lagi, tentu dosa orang ini akan banyak diampuni oleh Allah. Saya tidak mau, karena kamu tidak orang seperti yang lain. Kalau yang lain seperti itu, kalau sudah jatuh tidak akan balik lagi ke masjid. Tapi kamu ini memang orang luar biasa. Makanya di saat yang ketiga, daripada kamu jatuh dan mendapat yang lain mendapat ampunan juga, saya tak mau. Makanya saya tolong kamu. Begitulah liciknya setan itu. Biarlah dia mundur 1 langkah, asalkan mencapai 1000 langkah. Jadi begitu juga Bapak Ibu. Ketika mulai gerimis, kita diwaswaskan oleh setan. Tak usah ke masjid, jatuh nanti, dingin, apalagi perut kenyang, apalagi bermacam-macam cara supaya kita tidak menuju masjid. Begitulah liciknya setan. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kita yang hadir di masjid pada saat ini, inilah ya hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai seterusnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena ini luar biasa Bapak Ibu. Karena 5 sholat yang paling besar pahalanya adalah sholat subuh. Apalagi sholat subuh itu dikerjakan di rumah Allah. Sangat-sangat besar pahalanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, mulai dari terbenam matahari sampai terbit matahari, kita sholat sunnah berapa? 12 jam. Tidak akan sanggup kita Bapak Ibu.
tapi Allah menilai kita pahala seperti itu. Ya, nah, kita dinilai oleh Allah, dan itu tak semua makhluk Allah, tak semua hamba Allah yang bisa seperti itu. Itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah. Amin. Hadis ini bukan hadis dhaif, bukan hasan, tetapi adalah muttafaqun. Kalau sudah muttafaqun itu Bapak Ibu, ya, imam-imam pesahih hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi yang 7 itu sudah sepakat tentang kesahihan hadis. Maka dikatakan ini adalah hadis muttafaqun alaih, hadis yang derajatnya tertinggi. Jadi tidak ada lagi keraguan tentang ini. Nih, kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walau ya'lamuna fil 'atamah wa subhi la atauhuma walau habwan, muttafaqun alaih. Ya, kata Nabi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, walau ya'lamu, ini berandai-andai, walau ya'lamuna ma fil 'atamah, seandainya manusia itu tahu ma fil 'atamah, apa nilai yang tersembunyi di dalam kegelapan menuju masjid. Ya, kegelapan menuju masjid itu kan dua, Pak. Isya satu, subuh satu. Kalau maghrib belum. Waktu maghrib kan masih nampak jalan ke masjid kan, Pak. Jadi yang waktu gelap itu dua. Waktu sholat isya satu, waktu sholat subuh satu. Kata Nabi, seandainya manusia itu tahu ma fil 'atamah, apa yang tersembunyi di waktu gelap itu menuju masjid, ya, wasubhi, dan sholat subuh. Atama itu dinisbahkan untuk sholat isya, wasubhi dan sholat subuh. Kata Nabi, la atauhuma walau habwan, pasti mereka akan datang ke masjid walau habwan, walaupun dalam keadaan merangkak. Seandainya Bapak Ibu kita tahu berapa besarnya nilai kita sholat subuh ke masjid, berapa besar nilainya sholat isya ke masjid, kata Nabi, la atau pasti, la atau ini pasti, sungguh pasti mereka akan datang ke masjid, mendatangi keduanya sholat subuh dan isya, walau hakwan, walaupun dalam keadaan merangkak. Tidak bisa kita berdiri Bapak Ibu merangkak akan datang juga kita, kalau seandainya tahu. Karena kita Bapak Ibu, apabila kita tahu sesuatu, pasti kita akan berusaha. Nih, seandainya Bapak Ibu ada bonus dari pengurus masjid, ibu-ibu, bapak-bapak, besok siapa yang sholat subuh ke masjid, ya, berapa muatan masjid? 200 orang. Sebanyak 70 orang yang pertama, 50 orang yang pertama masuk masjid subuh besok, maka akan diberi hadiah uang 500.000. Tapi yang 50 orang pertama, kira-kira jam berapa kita datang? Subuh masuk jam 5 kurang, kira-kira kita ke masjid jam berapa, Pak? Saya yakin mungkin ada dari sholat isya pulang-pulang, ya, jam 3 jangan-jangan orang yang duluan. Lalu bagaimana? Dah, saya tidur di masjid aja lah. Yang penting ketika terhitung 50, saya ada di dalam yang 50. Mungkin dari malam kita tidak mau pulang. Kenapa? Karena nampak nilainya. Begitu juga, seandainya kita dapat diskon dari sebuah toko, ya, Bapak Ibu di toko sana minyak yang sekarang 25.000 per liter, sekarang cuma 5.000 per liter. Dibuka besok jam 8 pagi. Kira-kira ibu-ibu jam 8 pagi ke sana atau jam 6? Saya yakin tak akan mungkin jam 8. Kenapa? Nampak yang dituju. Tetapi untuk ibadah ini hadis sahih. Kalau seandainya bohong, Nabi ya bohong. Tapi Nabi tak mungkin. Muttafaqun alaih. Seandainya, kata Nabi, manusia itu tahu apa yang terkandung di dalam sholat isya,
dan sholat subuh berjamaah di masjid, merangkak pun mereka akan datang. Ya, merangkak pun mereka akan datang. Saking besar nilai pahala. Tetapi kadang-kala kita tidak. Yang penting kan kita sholat. Walaupun di rumah kan sholat juga. Ya, padahal Bapak Ibu, sholat Isya dan sholat subuh ini membedakan antara orang munafik dan orang mukmin yang sejati. Makanya Nabi mengatakan, kalau kalian ingin tahu mana orang munafik, mana orang yang betul-betul beriman, artinya Bapak Ibu, mana orang yang pura-pura sholat, mana orang yang betul-betul taat, coba tengoklah di dua ini. Apabila ada dia di dua waktu ini di masjid, tidak akan ada sedikit pun dia dari terlindung sifat munafik. Ya, ini apa kata Nabi? Dalam hadis selanjutnya kata Nabi tentang munafik ini apa? Dari Abi Hurairah juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatu asqala 'alal munafiqina fi salatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah salat yang lebih berat atas orang munafik daripada salat fajar dan salat isya. Jadi orang munafik itu yang berat salat sama dia Bapak Ibu, salat subuh satu, salat isya satu. Makanya saya menengok kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di mana tempat kita tinggal, ya, orang yang tak biasa salat zuhur dia bisa ke masjid. Kenapa? Karena suasananya adem, tenang, dingin, pakai AC. Ya, salat asar dia bisa ke masjid. Mungkin karena lelah, jadi apa? Tetapi tak pernah melihat salat subuh dan salat isya. Ada kita lihat. Kenapa? Karena itu tadi. Karena dia sholat hanya baru yang pertama mungkin dibilang orang dia adalah orang taat, dibilang orang karena dia adalah orang muslim, ya itu. Tapi ketika dia hadir di subuh hari dan hadir sholat isya di masjid, inilah orang-orang yang betul-betul terhindar daripada munafik. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya, jangankan itu Bapak Ibu. Di dalam hadis lain, siapa yang sholat subuh ke masjid, sholat fajar, ya sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar, masuk kita dah berwudu, kita di rumah Bapak Ibu, kemudian nyampe di masjid kita sempat kita sholat sunnah 2 rakaat. Kata Nabi, sholat sunnah yang 2 rakaat itu lebih baik, lebih ternilai di sisi Allah daripada dunia dan isinya. Dunia seisinya bisa kita hitung Bapak Ibu. Triliunan itu baru satu orang punya. Ini semua uang yang ada di dunia. Kemudian seluruh nilai yang ada di dunia. Sholat subuh kita, bukan sholat subuh, sholat sunnah fajar. Fajar itu adalah subuh. Ya, sholat sunnah fajar kita. Sholat sunnah subuh bukan sholat subuh lagi, baru sholat sunnah fajar 2 rakaat. Kata Nabi, lebih dicintai, dinilai oleh Allah daripada dunia dan seisinya. Baru sholat sunnah, apalagi sholat subuhnya. Makanya Bapak Ibu, ketika kita tahu tentang nilai-nilai, jangan pas-pas waktu ke masjid. Ya, sama seperti minyak goreng yang saya bilang tadi. Minyak goreng dibuka harga 10.000, padahal diskonnya berapa aja tuh? Harganya 25.000, dijual dengan harga 10.000. Berapa persen diskonnya Pak Ibu? Ya, 50 berarti sekitar 70%, ya sekitar itu. Kita sudah mau menunggu dari jam 5. Tetapi untuk sholat subuh yang paling afdal bagaimana? Berwudu Bapak Ibu di rumah, melangkah ke masjid, diampuni dosa. Masuk ke dalam masjid, nyampe di masjid, tengok dulu jam.
Ya, kalau bisa kita mampir di masjid itu sebelum azan. Masuk ke dalam masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid dulu. Ya, setelah selesai sholat sunnah tahiyatul masjid, azan orang. Ya, sholat sunnah 2 rakaat. Atau setelah selesai azan, ini kan lama waktunya nih, dapat sholat sunnah 2 kali. Masuk kita ke masjid, Bapak Ibu tengok jam. Apabila ada tersisa 4 menit saja, kita sudah bisa sholat 2 kali kan ya Bapak Ibu. Karena standarnya kalau saya menstandarkan sholat sunnah agak cepat, rakaat yang pertama kul a'udzu birabbil falaq atau kul a'udzu kul ya al-kafirun. Rakaat yang kedua kul huwallahu ahad atau ayat pendek. Itu sekitar 2 menit lebih sedikit lah 1 kali sholat sunnah. Jadi kalau saya masuk masjid, saya tengok jam dulu. Apabila ada waktu 4 menit, nyampe di masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Selesai tidak perlu berdoa, Allah akan memperkenankan apa yang kita tahu. Kemudian langsung tengok jam lagi, ada waktu 2 menit, sholat sunnah 2 rakaat lagi. Sholat sunnah fajar, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, jadi sehingga dengan nilai kita penuh ibadah. Begitu juga kalau kita masuk ke masjid pada waktu sholat zuhur. Masuk kita ke masjid waktu sholat zuhur, nyampe di masjid tengok dulu. Yang pertama kalau waktu panjang, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid. Selesai azan, waktu kan panjang Bapak Ibu, ada 6 menit, 10 menit dari azan, ada 8 menit atau 7 menit, dapat sholat sunnah 2 rakaat 2 kali. Apa itu Bapak Ibu? Sholat sunnah rawatib. Karena sholat sunnah rawatib pada sholat zuhur jumlahnya bukan 2 rakaat, tetapi adalah 4 rakaat. Jadi kata Nabi, siapa yang mensolat isnata asrata siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, sholat sunnah rawatib, maka sholatnya itulah yang akan menutupi kekurangan sholat wajib. Apa sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat? Apa imbalan yang diberikan oleh Allah? Allah buatkan rumah nanti di surga untuk dia. Apa sholat yang rawatib yang 12? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Dah berapa Pak? 2 rakaat sebelum sholat asar. Dah berapa? 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya. Berapa itu? 12. Itulah sholat sunnah rawatib yang ditakkidkan. Lain dari itu bagaimana Ustaz? Makanya sholat sunnah itu dibagi 2 juga Bapak Ibu. Ada yang ditakkidkan, ada yang tidak ditakkidkan. Apa selain dari itu? Jadi sholat sunnah itu 2 rakaat sebelum subuh itu ditakkidkan itu. 4 rakaat sebelum sholat zuhur itu ditakkidkan. 2 rakaat setelah sholat zuhur. Nah, tapi boleh 4 dibuat dengan 2 rakaat, tetapi yang ditakkidkan 2. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jadi bagaimana Ustaz 2 rakaat sebelum maghrib bagaimana? Itu tidak ditakkidkan. Karena ketika sahabat masuk ke dalam masjid, ada yang melaksanakan sholat maghrib sunnah sebelum apa? Ada yang tidak. Lalu Nabi yang menengok sholat sunnah, Nabi tak melarang. Itulah dalilnya. Tapi Nabi tak pernah. Silakanlah. Nabi tak menganjurkan. Lalu bagaimana dengan sholat sunnah sebelum sholat isya? Disunahkan. Tetapi Nabi tak menekankan. Tetapi yang 12 ini Bapak Ibu, kalau bisa jangan ditinggalkan. Ini namanya sholat sunnah rawatib. Jadi ketika kita masuk ke masjid Bapak Ibu, apalagi di bulan puasa ini, jangan pas-pasan waktunya. Nah, ini kadang-kadang kan tidak ditunggu, ini masih ketika kita digoda setan Bapak Ibu. Setiap azan dikumandangkan, coba tanya Bapak Ibu, kira-kira kita diingatkan tidak oleh malaikat? Pasti diingatkan. Azan di masjid, apapun pekerjaan kita pasti diingatkan oleh malaikat. Tetapi ketika kita diingatkan oleh malaikat, langsung setan menggoda. Santai aja dulu bro, masih lama itu, baru siap azan. Ada waktu 10 menit, apa cepat-cepat kali?
Dapat jalan waktu, ada azan dah iqamah orang di masjid, baru mau duduk. Ketika tak usah lagi ke masjid kata setan. Kamu nyampe di masjid orang selesai sholat itu. Akhir-akhirnya nak jadi ke masjid. Jadi pun ke masjid, nyampe di masjid pas orang iqamah. Begitulah liciknya setan menggoda kita untuk tidak ke masjid. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perbanyaklah duduk di rumah Allah, perbanyaklah duduk bersama-sama orang soleh, perbanyaklah zikir di masjid. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, setelah kita melaksanakan sholat-sholat di masjid, nanti kita akan tutup dengan sholat sunnah, ya, isya atau sholat sunnah subuh. Bagaimana dengan sholat sunnah subuh? Saya yakin Bapak Ibu ini sudah tahu nih, dan sering para ustadz menyampaikan. Ya, hadisnya itu di suatu hadis itu dijumpai hadisnya adalah sahih. Tetapi saya pernah juga mau jumpai hadis itu di kitab yang lain itu adalah hasan. Walaupun sahih dan walaupun hasan itu bagus, apalagi sahih. Jadi letaknya maka menjadi hasan bukan pada matan hadis, tetapi adalah pada sanad yang agak cacat. Apa hadis tentang masalah sholat subuh ini? Man sholala ghada, ya, fi jama'atin summa qa'ada yazkurullaha hatta tatlu'a as-samsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajrin hajjatin wa umrah. Kata Nabi, siapa yang melaksanakan sholat subuh, ghada itu subuh, fi jama'atin, sholat berjamaah, summa qa'ada, kemudian setelah selesai sholat itu dia duduk. Seperti kita nih Bapak, selesai kita sholat subuh, kita tak ada menceritakan urusan-urusan dunia. Pak kemana nanti Pak? Tidak ada. Ya, siapa yang sholat subuh di masjid, kemudian setelah selesai sholat itu dia duduk. Duduk itu baik ya, yazkurullah, baik dia zikir kepada Allah, baik dia majelis taklim itu juga zikir kepada Allah. Duduk kita zikir, duduk kita membaca Al-Quran, duduk kita dengan tahlil, kita niatkan i'tikaf di masjid. Sampai kapan? Hatta tatlu as-sam, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, summa sholat rak'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajrin hajjatin umrah. Ka'anna, ini Bapak Ibu, kanat lahu, adalah untuknya sama seperti pahala haji dan umrah. Qala Rasulullah SAW, kemudian Rasul berkata, tamah, sempurna nilainya. Jadi Bapak Ibu, pergi kita ke masjid di subuh hari, ini yang lebih gampang kita laksanakan bulan puasa Pak ya. Pergi kita subuh ke masjid, kita dengarkan pengajian, ya, didengarkan pengajian, kemudian sampai nanti waktu subuh. Setelah masuk waktu subuh nanti kita sholat 2 rakaat. Ada perdebatan, Ustaz, menurut Imam Syafi'i di dalam kitab-kitab tidak ada pernah penjelasan sholat subuh. Subuh gitu Pak. Ya, tidak ada sholat subuh, tidak ada. Bapak Ibu, menurut Imam Syafi'i itu namanya, kalau pernah saya baca memang tak ada subuh, itu namanya sholat duha di awal waktu. Siapa yang melaksanakan sholat duha di awal waktu sama seperti mendapat pahala haji dan tamah. Nah, jadi ini Bapak Ibu kalau bisa ini kita lakukan, dan insya Allah saya di tempat-tempat tunggu nanti laksanakan sholat subuh 2 rakaat. Bagaimana Ustaz kalau sholat duha? Kalau sholat duha tunggu sebentar lagi. Ya, baik niatnya Bapak Ibu kalau sholat duha di awal waktu 2 rakaat baru. Tapi kalau ingin menambah lagi, cukupkanlah agak sampai jam 7. Kenapa diringankan? Kok cepat? Karena kita duduk semenjak sholat subuh. Jadi duduk kita di masjid ini, masuk waktu subuh, sholat subuh 2 rakaat. Boleh niatnya usolli sunatas subuhi atau isyraq
atau duha rak'ataini lillahi ta'ala. Aku niat salat sunnah ya, Isra surut 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Keluar kita dari masjid ini Bapak Ibu, kita sudah mendapat nilai pahala haji dan juga mendapat pahala umrah. Tapi jangan nanti sampai di rumah disuruh juga tetangga panggil buah ajar. Saya tak berangkat haji tadi. Apa? Saya sholat subuh di masjid padahal baru 1 kali. Nah, pahalanya sama seperti mendapat pahala haji dan umrah. Jadi inilah Bapak Ibu, itu jam pemberhentian. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan. Kemudian seandainya ada yang ingin bertanya Bapak Ibu, menunggu waktu subuh. Kalau seandainya ada bertanya kita jawab. Kalau seandainya tidak nanti kita tutup. Silakan. Jika kita mendengar azan, kemudian kita merasakan sholat sunnahnya di rumah, bukan di masjid, tapi nanti kita setelah sholat baru ke masjid untuk sholat, itu bagaimana Ustaz? Iya. Sama kayak dengan. Bagusnya, kalau kita ingin melaksanakan sholat sunnah di rumah, berarti yang kita kerjakan adalah sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu dulu di rumah. Ya, jadi kita sholat sunnah wudhu, kita berwudhu di rumah, kemudian ingin sholat sunnah. Ya, sholat sunnahnya adalah sholat sunnah wudhu. Jangan sholat sunnah rawatib dibuat, karena kita akan sholat wajibnya di masjid. Tetapi Bapak Ibu, sholat sunnah di rumah itu, yaitu sholat sunnah yang bukan sholat sunnah rawatib. Sholat apa? Sholat wudhu. Silakan kerjakan di rumah atau di masjid. Sholat apa lagi? Sholat duha, boleh di rumah, boleh di masjid. Sholat apa lagi? Sholat tasbih, sholat sunat tasbih, sholat tahajud. Nah itu. Jadi bukan bukan tak boleh, boleh. Tetapi yang afdalnya kalau mau menuju ke masjid juga, laksanakan sholat sunnah wudhu di rumah, kemudian mau datang ke masjid dan laksanakan sholat sunnah rawatib. Karena rawatib itu memang mengiringi. Berarti mengiringi itu di mana kita sholat wajib, di situ kita sholat sunnah. Yaitu ya. Ada yang lain Bu? Silakan Bu. Sholat tarawihnya sebagus-bagusnya di rumah. Yang mutlak ngomong seperti itu gimana Ustaz? Ya, itulah yang paham-paham yang tolak belakang dari kita itu. Karena dia memahami, jumpa dengan suatu hadis, saya jumpa itu. Dalam hadis itu, sholatul mar'ati fi baitiha. Sholat perempuan itu yang paling afdal adalah di rumahnya. Itu hadis sahih. Tetapi hadis itu keluar pada awal-awal Islam. Kemudian setelah Islam itu berkembang, ya, kata Nabi, apabila istri-istrimu minta sholat di masjid, fala tamna'uha, maka jangan. Kalau jangan itu apa lagi? Jangan kamu larang dia, silakan. Jadi orang itu hanya membaca hadis yang pertama, tetapi tak menengok perkembangan zaman. Jadi memang di awal Islam itu memang iya. Awal Islam itu perempuan itu tidak boleh keluar rumah. Kalau keluar pun rumah itu berbahaya. Harus ada mengatakan tidak boleh bisa sholat berjamaah. Makanya Nabi mengatakan di rumah yang paling afdal. Tetapi setelah berkembang waktu, apalagi yang mengkhawatirkan? Jam 10 malam, jam 11 malam sekarang ibu-ibu pergi ke pasar dupa takut Bapak Ibu. Tidak ada lagi. Aman, ada fitnah, tidak ada. Coba Bapak Ibu pergi ke Nangka itu, ke pasar dupa, jam 2 malam itu ibu-ibu sudah duduk bersama anaknya di situ. Ada fitnah di tetangga, tidak ada lagi. Kenapa kok masalah sholat dibilang fitnah? Ya ujungnya akan menimbulkan fitnah. Jadi ilat itu sudah hilang sekarang. Jadi tidak ada dipakai lagi ya Bu ya. Sama juga seperti hadis itu. Dulu perempuan itu awal Islam, perempuan tak boleh mengantarkan jenazah walaupun yang meninggal orang tuanya, walaupun yang meninggal suaminya, dia tak boleh. Batasnya cuma di halaman, mengantarkan ke kuburan apalagi menengok, tak boleh. Itu dilarang oleh Nabi. Perempuan tak boleh.
Tetapi setelah perempuan itu diberi bekal, Islam itu semakin berkembang, ilmu semakin terbuka, kata Nabi tak masalah. Menziarahi kubur itu untuk mengingat mati. Jadi memang Bapak Ibu, kalau kita menengok video-video itu harus ditengok dulu latar belakangnya. Ya, karena sekarang siapapun yang mengirimkan itu bisa kemana saja, tak ada larangan. Jadi bagi kita yang ingin mempelajari, kita tengok dulu latar belakangnya apa dan siapa. Ini kata-kata di sebelah yang bilang bid'ah inilah. Nah, jadi harus diapakan ya Bu ya. Nah, jadi jangan goyah. Ya, malah itu yang paling saya yakin Bapak Ibu, kalau ibu-ibu ini sholat di rumah belum lagi salam, apalagi kalau salam, anaklah yang menangis minta makan, cucianlah yang nampak, apalagi. Nah sedikit pekerjaan. Kalau kami bapak-bapak ini amal lah. Yang paling sibuk, super sibuk itu kan ibu-ibu. Tapi pahalanya sangat besar juga apabila dia ikhlas apakan. Jadi ketika dia nantilah saya selesai sholat subuh baca Al-Quran agak 2 halaman, yakin saya 5 baris baru udah tutup itu. Kenapa? Anaklah yang menangis, inilah yang manggil. Makanya pergi kita ke masjid, luangkan waktu pergi ke masjid, tidak akan ada fitnah. Disitulah kita akan mendapat nilai yang tinggi di sisi Allah. Betul hadisnya ada ya Bu ya. Pas ada yang lain Bapak Ibu, karena kita tutup. Pas. Jadi inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Intinya mari sama-sama kita sholat subuh berjamaah ke masjid. Dalam keadaan apapun, hujan pun kita pergi. Yang kita tengok adalah bonus dari Allah. Mari kita sholat isya ke masjid berjamaah, yang kita tengok nilai dari Allah. Ya, mengharap berita nilai dari Allah boleh, dan bisa sholat 5 waktu ke masjid. Kita ramaikan Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Kepada Allah saya minta ampun, kepada Bapak Ibu minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi